Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman aglonema se-Indonesia. Sore hari ini saya akan melakukan reporting terhadap aglonema saya, yaitu aglonema Mahaseti, yang baru saja saya beli dan saya bawa dari luar kota. Saya tadi pagi, dini hari pagi tadi baru tiba dari luar kota dengan membawa aglonema ini ya, dari salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Nursery-nya cukup besar dan juga merupakan salah satu importir aglonema. Tempatnya sangat luas, setidaknya saya lihat ada 80 meja di situ. Setiap meja bisa menampung 270 pot, jadi kurang lebih itu bisa menampung 20.000 pot. Ya. Jadi tempatnya cukup besar. Kalau keliling-keliling di tempat situ puas sekali ya. Sekalian olahraga ya. Nah, ini jadi karena ini diambil dari nursery yang besar. Tadi kalau kita lihat media tanamnya pun sudah didominasi oleh sekam ya, media tanam yang poros ya. Nah, tapi dengan walaupun demikian kita tetap melakukan reporting. Reporting itu bukan hanya memindahkan tanaman ya dengan media kita, tetapi juga sekaligus kita merawat tanaman ini yang kita bawa dari jauh dan sekarang iklimnya berbeda, tanaman ini bisa stres, ya. Jadi ini kita perlu perawatan dan sekaligus kita memeriksa bagian akarnya apakah sehat atau tidak. Ini ya teman-teman, tanaman ini akan saya keluarkan dari potnya. Kalau kita lihat banyak media tanam yang berceceran, itu menunjukkan bahwa media tanam ini poros dan langsung bertabur gitu ya. Jadi ini menunjukkan media tanamnya poros ya. Dan kita lihat di sini akarnya banyak, namun akar yang banyak tidak menjamin tanaman ini sehat. Tetap kita harus periksa bagian bawah batangnya, apakah ada spot merah atau tidak. Nah, ini akan saya cuci dulu ya. Teman-teman, ini aglonemanya sudah, bagian akarnya sudah saya cuci dan kelihatan putih bersih ya. Ini bagus, kelihatannya akarnya sehat. Namun demikian, kita tetap periksa bagian bawah batangnya. Nah, ini bagian bawah batang akan saya potong dengan pisau yang sudah steril ya. Ini saya sterilkan dengan hand sanitizer. Jadi ini kita potong. Nanti kita lihat bawahnya ada spot merah atau tidak. Nah, itu sudah saya potong. Jadi kalau kita lihat itu ada bercak berwarna merah ya. Warna merah, coklat, hitam tetap namanya spot merah. Ini yang harus kita bersihkan ya. Jadi bagian bawah batang itu akan kita sayat terus sampai spot merahnya hilang ya. Karena kalau kita tanam kembali tetap ada spot merahnya, tanaman ini akan lama kelamaan daunnya akan menguning dan bahkan rontok semua. Lama-lama juga batangnya terus membusuk ke bagian atas. Ya, akan menyebabkan tanaman ini mati. Ini akan kita sayat terus ya sampai spot merahnya harus hilang ya. Jadi spot merah ini harus tidak ada walaupun dia hanya sedikit ya, harus habis. Nah, ini masih ada, kelihatannya terpaksa ini beberapa kali sayatan masih ada ya. Nah, ini saya terus potong ya karena masih ada setitik, 2 titik yang spot merah. Kita harus pastikan spot merahnya semuanya hilang. Nah, ini sepertinya hilang ya. Karena kalau masih ada spot merah, tanamannya tidak akan lama, paling mungkin 2 minggu satu persatu sudah mulai daunnya akan menguning dan rontok. Nah, ini kita lap bawahnya dari getah yang akibat pemotongan dan selanjutnya ini bisa kita berikan antiseptik ya. Apakah kita kasih betadin? Boleh. Kita rendam di lautan fungisida bisa. Kita kasihkan fungisida yang kita bikin dalam bentuk pasta juga bisa ya. Tergantung bagaimana enaknya kita saja. Tapi kali ini saya akan merendamnya di larutan root up. Root up itu adalah penumbuh akar, namun juga di dalamnya sudah mengandung fungisida ya. Jadi ini kita rendam supaya
bakteri atau mohon maaf jamur-jamur yang ada di tanaman ini terutama pada bagian bawah, dia akan hilang. Nah ini root up ya, jadi root up ini untuk sebenarnya untuk penumbuh akar ya tepatnya, tetapi ini juga mengandung fungisida. Jadi tepat sekali tadi banyak akar yang kita potong, kita pakai root up, satu sisi kita juga menghilangkan jamur yang ada di tanaman kita. Nah setelah berlangsung selama setengah jam sampai 1 jam, tanaman ini saya pindahkan ke larutan vitamin B1 yang berfungsi sebagai anti stres karena tanaman ini baru kita pindahkan dari jarak yang jauh dan iklim yang berbeda supaya tanaman ini menjadi lebih segar nantinya. Sambil menunggu tanaman kita direndam di lautan vitamin B1, saya akan jelaskan bahwa saya menggunakan media tanam yang simple dan jos. Artinya dia campurannya hanya sedikit. Hanya terdiri dari sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis cacah. Namun karena kebetulan sekarang lagi ada, saya tambahkan dengan pasir malang, perlit, dan pakis cacah. Ya. Ketiganya adalah jenis yang poros. Ya. Nah, ini sebagai bukti ya bahwa media tanam yang simple dan jos tadi saja bisa untuk menanam tanaman pucuk itu tunasnya sudah pada mulai keluar ya. Ini hanya sebagian bukti saja dan ini masih ada dengan media yang simple saja tadi itu bisa untuk menumbuhkan tunas ya tanpa ditambah pasir malang, pelit dan pakis cacah. Ini hanya pasir malang, pelit dan pakis cacah ini karena kebetulan lagi ada saja. Nah, ini pakis cacahnya langsung saya campur saja ya. Tidak banyak ya, hanya karena pakis cacah ini bagus untuk meningkatkan warna merah. Selain itu ini pada dasar pot sudah saya masukkan arang kayu ya yang bermanfaat untuk menjaga tanaman kita dari serangan jamur ya. Nah, menjaga pertahanan tanaman kita supaya tidak diserang jamur pada bagian bawah. Ini hampir setiap tanaman aglonema saya bagian dasar potnya selalu saya masukkan arang kayu. Ini juga ada dekastar. Ini pupuk ya, pupuk seimbang. Pupuk slow release yang seimbang. Saya juga menggunakan insektisida. Ya, ini saya masukkan nanti untuk satu ukuran pot itu adalah setengah tutup botol Sprite itu ya. Ini namanya Furadan ya, insektisida. Ini saya masukkan sedikit ya media tanamnya, kemudian furadannya kita masukkan, kita tabur di media tanam itu. Kurang lebih tadi sepertiga tutup botol Sprite ya atau setengahnya boleh. Nah ini kita lapisi lagi sedikit dengan media tanam sedikit saja. Baru pupuk dekastar kita masukkan ya. Ini juga ya kurang lebih seperti itu. Itu udah banyak kali sebetulnya. Ya, nah, kita masukkan lagi. Nah, baru ini media tanam siap kita masukkan. Namun kita anginkan dulu. Nah, kalau sudah kita anginkan, baru bisa kita sudah mulai sedikit kering ya akarnya akibat dianginkan tadi. Ini baru bisa kita lakukan penanaman ya. Kita perhatikan semuanya tadi ini pelit sudah dicampur ya. Pelit tadi gunanya untuk menjaga pH media tanam kita ya supaya menjaga tingkat keasamannya ya. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Jadi ini tadi saya percepat aja videonya ya, saya potong karena untuk menanam ini kan teman-teman bisalah semuanya ya, masa harus diajari lagi ya untuk menghemat durasi ya. Ini jadi sudah selesai. Nanti selanjutnya tanaman ini akan kita siram. Nah, teman-teman semuanya ini sudah masuk ke bagian tahap akhir ya. Jadi tanaman ini akan saya siram cukup dengan larutan yang tadi saja, larutan root up dan kemudian tadi ditambahkan dengan larutan vitamin B1. Saya biasanya menyiram dengan volume yang banyak ya. Ini biasanya sekitar 2 sampai 3 kali ukuran gelas yang saya gunakan ini ya. Ini biasanya nanti saya akan baru berhenti kalau air yang keluar dari bawah pot itu sudah berwarna bening. Baru saya berhenti. Biasanya tadi sekitar 2 sampai 3 kali ukuran gelas tadi. Ya,
Ini sudah selesai, jadi senang sekali teman-teman sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami mohon bantuannya kepada teman-teman yang belum subscribe dapat menekan tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman dapat membantu menyampaikan pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih.